Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Halo! Sebelum kita masuk ke video pembelajaran kami, izinkan kami dulu untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novita Ramayati Brotadigan dengan NIM 4233131034. Saya Meja Ustaz Seragi dengan NIM 4231131009. Jadi, tujuan video kami ini untuk memenuhi tugas. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pendeteksi radiasi beserta mekanisme kerjanya. Dan yang pertama yaitu detektor ionisasi gas. Mari saksikan video detektor ini menggunakan gas sebagai bahan prediksinya. Ketika radiasi melalui gas, partikel-partikel bermuatan akan terbentuk dan menghasilkan arus listrik yang dapat diukur. Prinsip kerjanya dengan mendeteksi ionisasi yang terjadi dalam gas. Yang kedua, detektor sintilasi. Detektor ini menggunakan bahan sintilator yang dapat menghasilkan cahaya ketika terkena radiasi. Cahaya ini kemudian diubah menjadi sinyal listrik yang dapat diukur. Prinsip kerjanya yaitu dengan mendeteksi cahaya yang dihasilkan oleh bahan sintilator. Yang ketiga, detektor termoluminensi, di mana detektor ini menggunakan bahan termoluminensi yang dapat menyimpan energi radiasi. Ketika dipanaskan, bahan ini akan memancarkan cahaya yang dapat diukur. Prinsip kerjanya dengan mendeteksi cahaya yang dipancarkan oleh bahan termoluminensi saat dipanaskan. Yang keempat, detektor pemanasan. Detektor ini menggunakan bahan yang dapat mengalami perubahan suhu akibat radiasi. Perubahan suhu ini kemudian diubah menjadi sinyal listrik yang dapat diukur. Prinsip kerjanya adalah dengan mendeteksi perubahan suhu yang terjadi pada bahan pendeteksi. Yang kelima, detektor reaksi kimia. Detektor ini menggunakan bahan kimia yang dapat bereaksi dengan radiasi. Reaksi kimia ini menghasilkan perubahan warna atau perubahan sifat bahan yang dapat diukur. Prinsip kerjanya dengan mendeteksi perubahan kimia yang terjadi pada bahan pendeteksi. Yang keenam, detektor perubahan biologi. Detektor ini menggunakan organisme hidup seperti sel atau jaringan yang dapat bereaksi terhadap radiasi. Perubahan biologi ini kemudian diukur atau diamati. Prinsip kerjanya adalah dengan mendeteksi perubahan biologi yang terjadi pada organisme hidup. Baik, saya akan menjelaskan beberapa teknik radioanalisis yang digunakan dalam analisis radiasi. Yang pertama itu spektrometri gamma. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur energi partikel gamma yang dihasilkan oleh materi radioaktif. Dalam spektrometri gamma, detektor gamma digunakan untuk mendeteksi partikel gamma dan mengukur energinya. Data spektrum gamma yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis isotop radioaktif yang ada dalam sampel. Yang kedua, spektrometri neutron. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur energi partikel neutron yang dihasilkan oleh materi radioaktif. Dalam spektrometri neutron, detektor neutron digunakan untuk mendeteksi partikel neutron dan mengukur energinya. Data spektrum neutron yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis isotop radioaktif yang ada dalam sampel. Yang ketiga, spektrometri alfa. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur energi partikel alfa yang dihasilkan oleh materi radioaktif. Dalam spektrometri alfa, detektor alfa digunakan untuk mendeteksi partikel alfa dan mengukur energinya. Data spektrum alfa yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis isotop radioaktif yang ada di dalam sampel. Yang keempat ialah spektrometri beta. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur energi partikel beta yang dihasilkan oleh materi radioaktif. Dalam spektrometri beta, detektor beta digunakan untuk mendeteksi partikel beta dan mengukur energinya. Data spektrum beta yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis isotop radioaktif yang ada di dalam sampel. Yang kelima, radiokarbon dating. Teknik ini digunakan untuk menentukan usia benda organik menggunakan isotop karbon 14 atau C14.
Ketika organisme hidup, mereka mengambil karbon dari lingkungan yang mengandung C14. Setelah organisme mati, perubahan radioaktif C14 dapat digunakan untuk menentukan usia benda organik tersebut. Yang keenam itu radioterapi. Teknik ini digunakan dalam pengobatan kanker dengan menggunakan radiasi ionisasi untuk menghancurkan sel kanker. Radioterapi dapat dilakukan menggunakan sinar gamma, sinar X, atau partikel berenergi tinggi seperti proton atau neutron. Sekian dari video penjelasan kami untuk memenuhi tugas radiokimia kami. See you next time. Bye.